Transportasi udara dan bandar udara merasakan dampak yang sangat luar biasa selama pandemi ini. Menjadi tempat salah satu penyebaran yang sangat berpotensi. Untuk itu diberlakukan beberapa aturan yang sebelumnya belum pernah diberlakukan. Lalu bagaimana kondisi penerbangan selama masa pandemi? Saya Am Khalid dan inilah Rana Talk. Kalau malah dinaikin malah makin kacau nanti. Malah banyak yang tutup juga gitu. Iya, kalau tutup otomatis kan setahun sebelum pandemi itu pasnya 2019, memang tren untuk penerbangan itu sudah mulai menurun. Sebenarnya gini, pemerintah sebenarnya tidak pernah melarang atau menghalangi penumpang untuk bepergian dengan pesawat udara. Dan sekarang saya sudah bersama Bang Fendrik Sondra selaku Humas PT Angkasa Pura Bandara Internasional Minangkabau. Selamat siang, Bang. Siang, ya. Biasa. Dan mungkin dengan kesibukan beliau masih bisa menyempatkan waktu untuk bisa ngobrol bareng Nagari TV dan mungkin memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua pastinya. So mungkin sebelum masuk kita tanya kabar dulu nih, gimana Bang kesibukannya hari ini? Oh, luar biasa. Kita hampir setelah Lebaran luar biasa kesibukan. Oh iya, berarti emang lumayan naik ya Bang ya tingkat kesibukannya. Kesibukannya. Oke, dan mungkin istilahnya kalau kita bicara kesibukan, gitu, berarti kan Abang selaku di humasnya PT Angkasa Pura di bagian Bandara Internasional Minangkabau, selaku operator bandara. Nah mungkin diceritakan gitu Bang, kesibukan humas itu seperti apa sih dulu gitu? Ya, jadi gini. Memang kalau bahasa sekarang kan tuh ada humas, terus ada orang GA namanya, General Affairs kan. Jadi kalau kita tuh ngurus hampir semuanya, termasuk ngurus karyawan, ngurus media juga nih kayak gini. Terus melayani setiap permasalahan yang muncul permukaan dari masyarakat. Ya banyak sih sebenarnya kalau humas itu nggak ada batasannya, karena kita harus siap selama 24 jam untuk perusahaan kalau di humas itu. Oke, nah mungkin ibaratnya juga mengurus tentang kondisi penerbangan yang saat ini masih informasi semua siur gitu Bang. Ya, jadi tugas kita salah satunya adalah menginformasikan, mengedukasikan kepada masyarakat seperti apa perubahan-perubahan yang ada terkait aturan di bandara. Gitu. Menginformasikan, mengedukasikan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya Bang ya. Nah kalau bisa kita tanya bagaimana kondisi penerbangan Indonesia sekarang, terutama domestik nih Bang. Ya. Lagi kita tahu setelah Lebaran gitu ya, pastinya banyak yang ya kita tahu lah pulang naik gitu loh. Ya, jadi gini, sejak masa pandemi, setahun sebelum pandemi itu pasnya 2019, memang tren untuk penerbangan itu sudah mulai menurun dikarenakan memang kenaikan harga tiket pertama ya. Terus masuk di tahun 2020 di bulan Maret, pandemi mulai muncul, wah itu makin jatuh terus sampailah Lebaran kemarin ya, itu ya boleh dikatakan bandara paling terdampak akibat dari pandemi ini. Biasanya di dalam situasi normal, penumpang kita itu bisa sampai 10.000, 12.000 per hari. Normal ya per hari. Yes. Sekarang itu di saat kondisi seperti ini ya, kayak sekarang tanggal 17 Juni kemarin 16, itu penumpang kita cuma 4.000-an. Oke. Luar biasa jauhnya. Dan sementara itu pergerakan pesawat udara biasanya kalau di Bandara Minangkabau dalam situasi normal itu ada 80 pergerakan pesawat. Sekarang cuma 40, jadi hilang setengahnya. Gitu. Hilang setengahnya. Iya, betul. Nah, itu juga sebenarnya berdampak juga buat maskapai gitu ya? Iya pasti. Kami selaku operator bandara Angkasa Pura, maskapai penerbangan dan penunjang lainnya. Contoh kayak ground handling, petugas-petugas darat ya, terus porter-porter bandara, terus kios-kios konsesioner yang jualan di bandara, semua terdampak dari akibat pandemi. Ya. Dan itu mungkin juga semacam pengaruh yang signifikan gitu ya, Pak? Iya, pasti. Artinya memang banyak perubahan yang mungkin terjadi sebelum pandemi dan saat pandemi sekarang gitu ya. Dan kalau bisa kita lihat sih dari salah satu bandara di Sydney Aussie juga mereka melakukan perubahan yang signifikan. Penerbangannya itu malah semakin sedikit atau turun, harga-harga retail yang berada di sekitar malah juga naik gitu loh. Nah, hal seperti itu mungkin apakah juga berlaku di bandara kita gitu? Tidak. Jadi gini, perlakuan seperti yang dicontohkan tadi di Australia, di kita Angkasa Pura selaku operator bandara itu malah memberi kelonggaran kepada mitra usaha kita, konsesioner itu.
kita malah sekarang itu menagihkan ke mereka berdasarkan real omset gitu. Oke. Kalau dulu kan ada tarif sewa, Betul. misalnya sekian ratus ribu per meter, terus konsesi usaha sekian persen. Kalau sekarang berdasarkan laporan mereka real omsetnya berapa, itu yang kita minta sharing dari mitra usaha kita. Oke. Jadi Kalau malah dinaikin malah makin kacau nanti. malah banyak yang tutup juga gitu. Iya, kalau tutup otomatis kan nanti para pekerja banyak yang di PHK. Betul. Terus banyak yang nganggur jadinya kan. Baru ada perekonomian juga di bandara ini juga mati nanti takutnya gitu ya Bang ya. Di bandara ini ada pekerja lebih kurang satu hari itu sekitar 1.800 orang. 1.800 orang. Iya. Dan sekarang Ibrahim mungkin dengan cara seperti itu mereka masih bisa berjalan dengan semestinya gitu ya Bang. Betul. Luar biasa Memang sekali. yang diatur itu sekarang jam kerja mereka. Oke. Ya, menyesuaikan sekarang. Kalau dari perubahan signifikan yang lain gitu Bang, maksudnya dari SDM kan tadi juga dibahas dan retail yang berada di lingkungan juga seperti itu. Atau mungkin perubahan-perubahan dari jadwal mungkin atau seperti apa? Ya, dari SDM udah jelas tadi ya. Dari jadwal di sini dalam arti kata jadwal kerja atau jadwal penerbangan ya. Yes, ya, dua-duanya gitu. Ya, kalau untuk jadwal penerbangan sendiri, dulu bandara kita tuh beroperasi dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam atau jam 24. Sekarang itu tidak, kita secara mendeklarnya itu cuma sampai jam 6 sore. Oke. Paling lama diganti terus naik terus jadi jam 20, jam 21 ya. Dan jam operasional pun tetap dimulai jam 6. Jadi memang ada perubahan-perubahan di situ. Kita dinamis saja menyesuaikan dengan frekuensi penerbangan yang ada. Gitu. Oke. Dan untuk para pekerja sendiri, contoh misalnya kayak cleaning service yang di bandara, itu load kerja mereka juga disesuaikan dengan load penumpang yang ada. Gitu. Jadi misalnya satu shift itu ada 72 orang. Satu hari itu mungkin sekarang nggak 72 masuk, mungkin ada sekitar 30-an. Setengah ya. Karena penumpang yang memang nggak ada kan. Betul. Penerbangan pun sudah banyak yang cancel juga, berkurang sih nggak, tapi cancel. Ya. Cancel. Dan luar biasa ya. Tadi kalau bisa satu hari itu ada 10 ribuan gitu ya Bang ya, satu hari. Dan saat pandemi pun juga malah 4 ribuan kalau bisa kita lihat dari hari kemarin. Dan itu mungkin juga harapnya sih semoga kedepannya bisa normal kembali dan itu mungkin butuh tenaga yang ekstra juga gitu ya Bang ya. Ya, sebenarnya gini, pemerintah sebenarnya tidak pernah melarang atau menghalangi penumpang untuk bepergian dengan pesawat udara. Cuma ya dalam tataran pandemi saat seperti sekarang ini tentu ada beberapa aturan yang harus dipenuhi. Kadang-kadang masyarakat atau pengguna jasa merasa dengan rapid antigen susah. Kalau dulu ada rapid antibody ya kalau nggak salah. Terus ada PCR. Dan juga sekarang tuh sudah tersedia yang namanya Genos. Sebenarnya lebih mudah gitu. Cuma yang butuh waktu. Masyarakat pun kan dalam kondisi agak apa ya, dibilang takut sih enggak, trust-nya belum muncul gitu. Seperti dulu lagi. Gitu. Betul. Iya. Luar biasa. Nah, selama pandemi, ibaratnya udah 1 tahun lebih ya pandemi melanda Indonesia dan bahkan dunia sebenarnya gitu. Penutupan ataupun pembatasan ya maksudnya penerbangan yang diberlakukan Indonesia tak terkecuali di BIM membuat berkurangnya angka kedatangan turis terutama dari luar negeri gitu loh. Nah, pengaruhnya seperti apa sih, Bang? Oh jelas, pengaruhnya berdampak pada semua sisi, tidak hanya kita bandara, termasuk dunia pariwisata ya. Betul. Semuanya. Pertama, penumpang datang sudah nggak ada yang dari luar negeri. Kedua, moda transportasi darat lanjutan. Nah, dulu ada travel. Para agen-agen travel kan sekarang pada banyak nggak jalan tuh mobilnya. Terus tempat pariwisata tujuan, semuanya akan terdampak. Betul. Jadi hal ini memang ya kalau ditanya dampaknya luar biasa gitu. Berarti boleh dibilang para penggiat pariwisata khususnya perhotelan itu sangat terdampak ya. Kita bandara kena pasti semuanya kena. karena nggak ada yang datang ceritanya Iya, gitu ya. betul. Nah, yang tadi ceritanya 10.000 per hari itu juga termasuk yang dari luar negeri gitu ya, Pak? Iya, dulu itu memang 10.000 sampai 12.000 per hari itu dalam 80 pergerakan pesawat. Gitu. Oke. Berarti memang dengan sekali lagi dengan masih suasana kondisi COVID yang memang membuat internasional pun juga datang ke Indonesia ke Padang pun juga sangat-sangat berkurang gitu. Bahkan mungkin bisa dibilang tidak ada nggak sih, Bang? Jadi kita untuk rute internasional di Bandara Internasional Minangkabau itu ada 3 penerbangan dulunya AirAsia. Ada pagi, ada siang, ada sore. Yes. Sekarang otomatis tutup semua ya. Tutup semua. Perkiraan sih ya kita nggak bisa pastikan. Betul. Ya. Mungkin bisa aja sampai akhir tahun ini atau bisa lebih cepat tergantung situasi sebenarnya. Kalau misalnya memang kalau istilahnya mungkin strategi dari Angkasa Pura sendiri mungkin apakah ada gitu, Bang, untuk menggait kembali nih? Ya,
Kalau kita Angkasa Pura selaku operator bandara tentu memberikan jaminan kepada masyarakat. Jaminannya itu apa? Bahwa di bandara itu semuanya terjaga, mulai dari toiletnya, kebersihannya, terus penyediaan tempat cuci tangan, yang 3M itu kan, cuci tangan, terus hand sanitizer. Kita selalu siapkan di setiap sudut bandara. Gitu. Dan proses disinfektan terhadap fasilitas bandara itu rutin kita lakukan. Gitu. Berarti memang suasana kondisi lingkungan bandara pun juga siap untuk kondisi yang seperti ini. Sebenarnya bagus, sejak ada pandemi ini orang kita makin bersih kan. Makin bersih. Dulu malah kalau misalnya orang bawa hand sanitizer dibilang lebay atau apa gitu ya. Sekarang malah membutuhkan itu. Nah, itu dia. Mungkin bisa mengajak kita supaya bisa hidup lebih bersih lagi. Nah, berhubungan juga ini Bang dengan apa orang yang datang dan ke masyarakat dan juga bandara gitu loh. Artinya memang dari Kemenhub pun juga ada sebuah surat edaran ya, dari surat edaran Kemenhub yang memang membuat bilang bahwa pasal nomor 26 tahun 2021 yang dulunya nomor 19 gitu loh. Ada beberapa perbedaan yang mungkin berkaitan langsung dengan bandara sekitar gitu. Gimana tuh Bang? Jadi gini, kalau dulu ada PCR test, ada rapid antigen ya, antibody. Sekarang tuh ada tambahannya adalah Genos. Genos C atau Genos ya. Jadi Genos ini bisa digunakan oleh penumpang dengan harga yang lebih murah. Itu untuk Bandara Minangkabau Rp40.000. Dan itu bisa dilakukan 6 jam paling cepat sebelum keberangkatan. Persyaratannya sering kita blasting di media sosial kita, di Facebook atau Instagram. Terus Genos cuma berlaku untuk 1 kali penerbangan. Terus antigen sudah masih ada dan berlaku 1 hari. Terus ada PCR test yang berlaku 2 hari gitu. Jadi sebenarnya perubahannya itu sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma pemerintah lebih memperketat lagi gitu ya? Kemungkinannya gitu kan. Apalagi dengan ada Genos kan lebih agak longgar nih sekarang. Otomatis di saat penumpang mau Genos semua, kita harus menyiapkan segala sesuatu hal terkait Genos gitu kan. Apalagi Genos kan terbatas ini sebenarnya, belum bisa 100% untuk penumpang gitu sementara saat ini gitu. Karena izinnya pun itu langsung dari Dirjen Perhubungan Udara. Betul. Artinya memang Angkasa Pura selaku operator bandara juga menjalankan apa yang sudah diberikan dan diamanahkan gitu ya Pak? Iya, karena kita selaku salah satu lokasi tempat layanan publik memberikan jaminan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Satgas COVID Nasional, itu sebuah kewajiban kita laksanakan. Oke, luar biasa. Dan mungkin nanti di segmen 2 kita sedikit membahas alur ya, supaya masyarakat tidak bingung gimana alurnya dengan kondisi suasana COVID seperti ini dan bagaimana alurnya kalau misalnya mungkin masyarakat ingin berkunjung atau ke bandara gitu ya istilahnya. Saat lagi kita break sejenak, tetap di Ranah Talk.